Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang RPS untuk mata kuliah Viktimologi. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester ke depan kita akan mempelajari materi-materi ataupun berbagai hal terkait dengan mata kuliah Viktimologi. Untuk kali ini saya akan mohon maaf terlebih dahulu karena saya membuat video di rumah sehingga banyak suara ayam yang dari tadi berkokok nggak berhenti-berhenti. Jadi saya paksakan untuk bikin video ini karena saya ingin selesai hari ini begitu. Jadi dan kalau nanti ada suara-suara lain saya mohon dimaafkan. Oke. Baik, sebelum kita menginjak ke materi-materi yang akan kita pelajari, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait capaian pembelajaran dari mata kuliah Viktimologi ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan pemenuhan hak korban dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memiliki kepedulian dan perhatian terhadap korban kejahatan. Nah, sebetulnya capaian pembelajaran untuk mata kuliah Viktimologi itu yang tadi saya sampaikan, sehingga teman-teman setelah belajar mata kuliah Viktimologi diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum secara perundang-undangan, menerapkannya di dalam penegakan hukum, juga bisa memberikan perhatian terhadap korban kejahatan. Oke, nah apa aja sih materi-materi yang akan disampaikan ataupun yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Viktimologi selama satu semester ke depan? Yang pertama adalah kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Viktimologi. Gimana sih sejarahnya, tahun berapa dan sebagainya. Termasuk sejarah munculnya Viktimologi, kemudian di dunia, lalu kemudian di Indonesia juga seperti apa. Lalu kita akan belajar juga manfaat Viktimologi. Apa sih manfaatnya Viktimologi gitu ya. Hubungan Viktimologi dengan kriminologi itu apa sih gitu, dan hubungannya dengan hukum pidana. Teman-teman sudah belajar kriminologi dan sudah belajar hukum pidana, sehingga nanti akan kelihatan apa sih hubungan antara Viktimologi dengan hukum pidana dan Viktimologi dengan kriminologi. Lalu pengertian dari Viktimologi itu sendiri apa sih gitu, baik itu menurut para ahli maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ruang lingkup dari Viktimologi itu apa? Yang mana saja, di mana, apakah di dalam kejahatan yang terjadi di masyarakat atau juga dalam peraturan perundang-undangan atau misalnya di dalam proses penegakan hukum. Lalu kita juga akan belajar tentang pengertian korban gitu, pengertian korban menurut para ahli, menurut perundang-undangan, dan juga kita akan belajar tipologi korban itu seperti apa aja. Kita juga akan mengetahui apa aja hak-hak korban, sehingga kita bisa memberikan, siapa sih yang harus memberikan hak-hak korban ini. Lalu kedudukan korban dalam deklarasi internasional. Nah, internasional dulu kita bahas, baru kemudian kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian kedudukan korban di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga kedudukan korban dalam perundang-undangan yang lain gitu. Jadi kita akan membahas kedudukan korban di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan di luar secara internasional ataupun di dalam negeri atau secara hukum positif Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang peranan korban dalam kejahatan, bagaimana kejahatan itu terjadi, bagaimana partisipasi korban di dalam mewujudkan kejahatan itu, atau seperti apa sebetulnya peran korban, apakah ada yang aktif ataupun pasif sehingga memunculkan kejahatan tersebut. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana perlindungannya terhadap korban tadi. Orang udah ada yang menjadi korban dari kejahatan, apakah diberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan atau seperti apa? Bagaimana penegakannya di Indonesia gitu. Nah, kita juga akan mengkaji tentang korban dalam perspektif retributive justice dan restoratif justice yang terjadi, restoratif justice yang sekarang lagi berkembang gitu. Seperti apa sih korban kedudukannya di dalam retributive justice yang hari ini dan restoratif justice yang juga hari ini sedang berkembang di Indonesia. Lalu kita juga akan membahas tentang
model perlindungan korban gitu. Model perlindungan korban itu yang seperti apa sih yang ada di Indonesia? Apakah perlindungan the services model atau procedural right? Jadi teman-teman bisa membedakan dua model perlindungan itu dan apakah Indonesia cocok menggunakan model perlindungan yang mana, atau dilihat dari perundang-undangan yang ada bagaimana model perlindungan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian kita juga akan mengkaji tentang lembaga yang berwenang memberikan perlindungan ataupun pelindungan hukum ataupun pemenuhan hak-hak korban, yaitu LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban gitu ya. Apa sih tugas dan wewenang LPSK itu? Kemudian bagaimana sih hubungan antara LPSK dan sistem peradilan pidana di dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Lalu kemudian kita juga mengkaji berbagai kasus yang sudah ditegakkan hukumnya, yang sudah diberikan perlindungannya oleh LPSK begitu. Bisa saja mungkin nanti teman-teman mengkaji kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sebuah fenomena hukum ataupun fenomena sosial yang terjadi saat ini gitu. Sehingga nanti kasus tersebut dibedah, dianalisis apakah pemberian perlindungan yang selama ini dilakukan oleh LPSK sudah sesuai dengan pelindungan hukum yang diatur di dalam undang-undang perundang-undangan, baik itu undang-undang pelindungan saksi dan korban KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait gitu. Kemudian kita juga akan mengkaji tentang korban dalam sistem peradilan pidana. Jadi ini sebetulnya hubungan hukum antara korban dengan subsistem peradilan pidana yang lain. Subsistem peradilan pidana itu kan ada setidaknya ada ada 4, misalnya polisi, jaksa, hakim, dan pengadilan. Lalu kemudian ada advokat juga yang sebetulnya sangat erat dengan pelaku, tetapi juga korban juga bisa berhubungan dengan advokat juga, apakah itu untuk mengkaji kasusnya dia ataupun bisa meminta bantuan hukum, karena memang walaupun di Indonesia itu apakah ada pengacara korban ya? Belum ada ya. Nah, tetapi dalam materi ini, materi viktimologi yang ini, kita akan membahas apa sih hubungan hukum antara korban dengan subsistem yang lain, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dengan lapas. Tentu saja kita akan kaji apakah korban berhak untuk mendapatkan informasi-informasi atau update-update dari kasus yang dia hadapi begitu. Bukan saja pelaku yang harus mendapatkan informasinya, tetapi juga korban juga gitu. Apakah pelakunya sekarang udah ditangkap, udah diketahui ada di mana, sudah dipenjara, sudah dihukum berapa tahun, nah itu kan perlu diketahui. Kemudian juga setelah kita mengkaji semua teori itu, maka kita akan mengkaji pemecahan kasus terkini dari perspektif korban begitu ya. Nah ini biasanya kalau kuliahnya offline kita presentasi makalah gitu, tetapi karena kuliahnya online maka mungkin nanti akan dicari cara lain bagaimana cara mempresentasikannya seperti itu. Nah itu tadi beberapa hal terkait dengan RPS ataupun rencana pembelajaran semester, materi-materi yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan gitu ya. Nah untuk referensi tadi saya sudah sampaikan di Google Meet gitu pun, dan nanti akan juga diberikan beberapa literatur-literatur yang mungkin bisa teman-teman baca. Baik, itu saja mungkin yang itu saja yang saya sampaikan di materi viktimologi di pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak semuanya dan bisa membuat plan ataupun rencana nanti ke depan. Selama 1 semester ke depan teman-teman akan mempelajari viktimologi dengan baik gitu, karena sudah tahu bahwa materi apa yang akan diberikan ataupun disampaikan selama 1 semester ke depan. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan yang lain begitu. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen, dan no skip materi-materi yang akan saya unggah nanti ke depan. Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu, lekas sembuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.